Halo, jumpa lagi dengan Gunawan WST. Hari ini kita akan membahas mengenai 10 saham yang mengalami kenaikan tertinggi. Kita menguliknya kembali apakah saham tersebut masih melanjutkan tren up-nya atau sudah punya potensi besar untuk melakukan koreksi. Tahukah Anda bahwa saham yang bergerak akan cenderung bergerak, sedangkan membeli saham tidur sama saja dengan menunggu hujan di musim kemarau. Jadi, membeli saham tidur sangat tidak disarankan. Ya, sebagai pemain saham short time, kita harus memperhatikan volatilitas saham. Tujuannya supaya jelas bahwa uang kita tidak berhenti terlalu lama untuk menunggu capital gain yang tak kunjung datang. Tetapi di sisi lain, setiap kenaikan selalu memunculkan potensi koreksi, entah itu karena profit taking, konsolidasi maupun technical yang sudah terlalu overbought. Beruntungnya kita masih bisa melihat perspektif jangka menengah untuk memilih dan memilah saham-saham yang kemungkinan besar memiliki potensi kenaikan untuk masih berlanjut. Oke, tidak perlu berlama-lama. Berikut ini 10 di antara 20 saham dengan kenaikan saham terbesar pada Jumat 22 Januari 2021. Yang pertama ada FMII, naik sebesar 20,00%, JIHD naik 16,82%, kemudian KOTA 8,41%, berturut-turut kemudian KEJU, TBLA, WOOD, MASA, ROTI, BACA, BISI, INPS, ARTO, EMTK, BPFI, TOTL, NISP, SDRA, HERO, CAMP, dan Duty. Ini adalah 20 saham dengan kenaikan yang tertinggi pada hari Jumat kemarin. Yang tertinggi 20%, sedangkan yang terendah 1,62%. Masih sangat cukup lumayan karena indeks harga IHSG hari Jumat mengalami minus 1,66%. Jadi ini lumayan tinggi. Oke, mari kita bahas satu persatu. FMII, Fortune Made Indonesia. Tidak banyak informasi dari perusahaannya, pergudangan dan perumahan bank berbasis Surabaya ini. Tapi kalau kita lihat dari total revenue dan net income-nya, sebenarnya tidak terlalu bagus gitu ya. Dari sisi komposisi struktur modalnya, dia memang cukup kokoh gitu. Liabilitasnya jauh di bawah equity-nya. Jadi perusahaan ini cukup sehat. Kita lihat perdagangan sahamnya. 32,1 per 1 juta. Jadi ini termasuk saham tidur ya, jarang sekali diperdagangkan. Dan nilai sahamnya sebenarnya sudah cukup tinggi, 870 dibanding nilai normalnya hanya 230, dengan market capital pada equity-nya 3,773. Jadi ini termasuk saham yang sudah terlalu mahal, jadi saya tidak rekomendasikan. Oke, lanjut ke JIHD, Jakarta International Hotel Development Tbk. Perusahaan yang mengelola Hotel Borobudur, CBD Sudirman, Palace Hotel, Kartika Plaza Hotel. Memang saat ini industri perhotelan sedang tertekan dengan kuat ya. Kalau kita lihat harga sahamnya pun, dia harganya di bawah harga normalnya, 500 dibanding 1535. Dari sisi ekuitas, struktur modalnya juga tidak terlalu jelek, tetapi dari sisi revenue-nya dia turun sangat tajam, lebih dari 60% turunnya. Jadi ini memang tekanannya sangat kuat dan
di kuartal terakhir dia mengalami rugi bersih. Kita lihat tren saham hariannya selama 90 hari, dia terus-menerus ada di bawah, kemudian baru hari Jumat ini naik cukup pesat di 16,82%. Kalau kita lihat di tren lain 365, dia masih ada di bawah teritori negatif gitu. Jadi saham ini memang memunculkan potensi kenaikan, tetapi dengan industri hotel yang masih banyak ada PSBB ini, kemungkinan besar dia untuk naik ke atas masih cukup berat. Kita lanjut ke KOTA, KOTA. PT DMS Propertindo. Bisnis ini juga mencakup bisnis perhotelan, tapi bukan hotel ini tentang hotel bintang 3 ya. Jazz Hotel Jogja, Wabu Hotel Bandung, ini lebih ke hotel transit gitu ya. Akola Park Resident, Akola Garden Samarinda. Kita lihat penurunan, kenaikan rekornya. Dia memang sangat fluktuatif dan kita lihat sahamnya. Selama 90 hari dia naik cukup kuat gitu. Walaupun di tren lain 360 hari dia masih di teritori minus 36% gitu. Dari sisi struktur modal dia cukup kuat, tapi dari sisi revenue dan net income-nya dia negatif 4 kuartal berturut-turut. Jadi bisnis hotel ini memang terpukul cukup kuat, dan karena ini hotel bintang 3 ya. Jadi memang ada potensi kenaikan karena mau tidak mau PSBB ini akan berakhir juga, tapi menurut saya belum. Ini sudah terlalu overbook ya, naik 53% selama 90 hari. Kalau dilihat dari volume rata-ratanya juga nggak terlalu tinggi, hanya 89% dari rata-ratanya, jadi hampir dinilai rata-rata. Kemudian kita selanjutnya, saya juga nggak rekomendasikan kota ini, kita ke keju, KEJU. Ini adalah produsen keju Procis. Pada Desember 2020, 50% sahamnya dibeli oleh Garuda Food. Kita lihat harga normalnya, memang harga sahamnya sudah cukup tinggi ya, 1450 dibanding normalnya di 288. Tapi kalau kita lihat potensinya setelah dibeli oleh Garuda Food, memang saham ini layak untuk diperhitungkan. Di sini ada ekuitasnya juga bagus, liabilitasnya nggak terlalu banyak, dan dia selalu mencatatkan untung walaupun revenue-nya relatif datar gitu. Jadi saham ini layak untuk dipertimbangkan. Trennya memang naik terus, dan kenaikan ini saya pikir akan berlanjut walaupun mulai tipis. Kemudian kita lanjut ke saham TBLA. Ini ada di sektor konsumsi. Tunas Baru Lampung Tbk. Ini adalah anak perusahaan dari Sungai Budi, dan perusahaan ini cukup agresif di 2020 melakukan investasi capital expenditure 340 miliar untuk pabrik baru, dan ini adalah produsen margarin minyak dengan merek Rose Brand. Kalau kita lihat sahamnya TBLA ini, TBLA ini kita rekomendasikan untuk dibeli karena harga sahamnya masih cukup rendah ya, di 1020
di antara normalnya 1046. Jadi masih capital market pada equity-nya masih di bawah 1. Kita lihat total liabilitasnya. Ya, memang perusahaan yang mature bisnisnya liabilitasnya kuat, tapi kita lihat revenue-nya. Dia naik dan trennya cukup bagus, income-nya juga positif gitu. Jadi dan hari ini diperdagangkan dengan 520. Artinya emang cukup aktif, jadi masih bisa kita masuk ke tunas Lampung TBLA ini. Demikian 5 saham yang kita bahas dan kita merekomendasikannya untuk TBLA. Sampai jumpa lagi di pembahasan saham yang berikutnya. Salam, sampai jumpa.